Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang program Wujudkan Jakarta Bersih. Ini kalau kita lihat ya Ki ya, di Jakarta sendiri ada 6.000 ton sampah setiap hari. Wow, 6.000 ton setiap hari. Oke. Setiap hari dan sebagian besar sampah domestik alias sampah rumah tangga. Yang mengartikan bahwasanya kalau semua orang bisa sadar, bisa kemudian ayo sama-sama tanamkan dalam diri untuk menjaga kebersihan, tentu Jakarta sedikit demi sedikit, step by step bisa terbebas dari sampah. Ya, nah ini sekarang dari aksinya Pak Isman di AJB ini kan juga mengajak masyarakat untuk ayo kita bareng-bareng untuk membersihkan kota kita gitu kan ya. Nah Pak Isman tadi menyambung yang pertanyaan sebelumnya. Untuk aksi ini kira-kira hanya di Jakarta saja, memang hanya di Jakarta saja atau memang di kota-kota juga mulai ditularkan virusnya gitu Pak? Baik sekali pertanyaannya. Pada saat ini aksi Jakarta Bersih memang masih di seputaran Jakarta saja ya. Namun kami juga punya teman-teman relawan yang aktif di daerah. Bahkan kita juga pernah membuat atau mengajak dan sekarang udah jadi itu ada di Jawa Tengah, salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah. Oke, memang kalau kita lihat di Jakarta nih Pak, Jakarta ini kan plural, majemuk sekali masyarakatnya. Kira-kira apa sih yang membuat, mungkin kalau kita bilang, boleh bilang ya, sense of belonging, rasa memilikinya itu seperti apa warga di Jakarta ini sendiri? Kalau kita lihat ya, sering lah mungkin Pak Isman juga melihat di jalanan ketika ada mobil, buka kaca kemudian lempar buang tisu seperti itu. Bagaimana? Ya, memang kesadarannya belum terlalu banyak seakan-akan tidak mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan itu. Mentang-mentang dia mobilnya bagus atau lihat kanan kiri nggak ada orang main buang sampah dari dalam mobil. Itu saya sering sekali mendapatkan hal-hal seperti itu. Cuman ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Paling kalau kita sempat pegang kamera kita foto, mainkanlah di medsos, itu aja. Nah, nggak bisa ngasih punishment juga karena bukan otoritas kita. Kita hanya relawan. Nah kan di hari jadi kemarin yang ketiga di awal Februari lalu gitu Matt, Pak Isman ini mengajak anak-anak sekolah dari SD sampai SMA untuk ikut bersama-sama memungut sampah di area Car Free Day. Nah itu bisa dijelaskan nggak sih Pak, ada berapa sekolah yang terlibat, terus bagaimana Bapak akhirnya mengumpulkan mereka supaya mereka mau untuk ikut aksi pungut sampah ini Pak? Baik, kemarin itu yang tanggal 14 Februari itu ada 4 dari sekolah dasar, 4 dari SLTP, terus 3 dari SLTA. Itu cara mengajaknya gampang kok, nggak terlalu sulit. Kadang kan karena saya setiap saat ada di Bundaran HI itu ada komunitas yang sifatnya kecil-kecil gitu. Lalu kita treat aja leadernya. Saya kasih arahan, nanti mereka lah yang menyampaikan ke anak didiknya atau yang mereka bawa. Oke. Memang kalau kita lihat dari kecil harus ditanamkan ya, sehingga sense of belonging tadi seperti kita bahas di awal kali memang harus diedukasi, harus ditanamkan habitnya, tabiatnya ya. Nah seperti apa kegiatan yang melibatkan anak-anak sekolah, kita saksikan dalam tayangan berikut. Bagi komunitas aksi Jakarta Bersih, membersihkan lingkungan sekitar tidak selalu harus dilakukan oleh petugas kebersihan. Dengan mengajak 1.250 anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, aksi Jakarta Bersih menyisir Jalan Tamrin yang setiap minggunya difungsikan sebagai area Car Free Day. Anak-anak ini terlihat cukup antusias saat berkeliling dan mengumpulkan sampah di sepanjang Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Mengajak anak-anak terlibat dalam aksi bersih-bersih ini bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Aksi Jakarta Bersih, Isman Nurrahim, dengan melibatkan anak-anak dalam aksi kebersihan berarti telah menanamkan rasa cinta lingkungan sejak dini. Selain untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, AJB pun mengajak masyarakat untuk memberikan edukasi bagaimana cara mengolah sampah organik maupun anorganik agar dapat dimanfaatkan kembali. Ya itulah memang kalau membangun habit atau membangun mindset memang harus dari kecil. Ya betul, dari dia istilahnya belum dipengaruhi oleh siapa-siapa gitu kan ya. Betul. Oke, kita kembali ke Pak Isman. Pak Isman, ini kalau kita lihat respon anak-anak yang ada di AJB ini sendiri seperti apa? Oh, mereka rata-rata senang dan selalu menghubungin kami.
kapan dong kakak bikin lagi, saya ikut. Di sekolahan saya udah ada bank sampah loh, sekolahan saya udah bersih loh lingkungan. Selalu gitu. Jadi respon-respon positif dan bagusnya mereka selalu kemukakan. Nah, kabarnya juga AJB ini selain langsung aksi di jalanan, juga AJB ini mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu ya Pak ya. Nah itu bisa diceritakan nggak sih Pak gimana prosesnya, terus apa yang diajarkan di sekolah-sekolah itu kalau Bapak AJB ke sekolah-sekolah untuk ngadain seminar? Untuk saat ini kami baru memberikan edukasi ke leader-leader dari komunitas itu ya. Nah, jadi nanti AJB belum terjun langsung ke sekolah, tapi lewat ketua, mungkin dari ketua OSIS atau ketua gerakan pramukanya di sekolah itu, kami lewat itu dan mereka lah yang menyosialisasikan itu. Kita belum langsung, kalau kita langsung kan kita harus prosedural, karena itu masuk sekolah. Oke. Tapi sejauh ini ada tidak Pak sekolah-sekolah yang kemudian menjadi rekanan dari AJB untuk sama-sama yuk kita tingkatkan, terutama dari pendidikan dasar? Ada, salah satunya adalah SMP yang selalu kami ajak, terus ada beberapa SD di Palmera Barat yang selalu ikutan. Itu mereka betul-betul dan selalu ingin tampil. Gitu. Jadi kalau misalnya AJB itu ke sekolah-sekolah kan juga nggak hanya sosialisasikan soal ayo kita harus bersih-bersih nih, tapi juga bank sampah juga ditekankan ya oleh AJB ya Pak ya? Betul. Nah kita akan bahas soal bank sampah ini ya Met ya, tapi setelah jeda berikut tetap di Halo Indonesia.